Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema penderitaanmu akan pindah ke 3 dalang yang menyebabkanmu berpisah dengan mantan. Ya, ada 3 dalang nih yang menyebabkan kita kemudian harus berpisah dengan mantan. Yang pertama tentu adalah orang ketiga yang ingin menggantikan kedudukan kita di hatinya mantan. Ya. Kalau orang sudah menikah itu, orang menyebutnya sebagai perebut bini orang atau perebut suami orang, ya. Nah, jadi itu orang ketiga, ya, yang merusak rumah tangga kita dengan cara berselingkuh dengan mantan, ya, atau menyebabkan kegagalan kita menikah, kalau yang pra-pernikahan nih, karena dia berselingkuh dengan mantan. Nah, dalangnya yang kedua adalah teman-teman dan sahabat-sahabat, teman jalan tempat curhatnya mantan. Ya, mereka inilah yang kemudian memberikan pengaruh yang amat sangat kuat kepada diri mantan. Ketika mereka tidak menyukai kehadiran kita atau mereka sudah punya calon, ya, yang sebenarnya pengen mereka jodohkan dengan mantan, maka dengan segala cara mereka akan memisahkan kita dengan mantan, ya. Jadi mereka juga punya teman begitu yang menurut mereka lebih layak, lebih pantas bersama dengan mantan. Selain itu, sulitnya kalau mantan bersama kita, mereka tidak bisa mengajak mantan untuk foya-foya, ya, karena kita selalu menasehati berhemat, ya, harus lebih sering di rumah dan seterusnya. Sementara kan mereka pengennya jalan-jalan terus, nongkrong di kafe setiap hari, ya, makan-makan, foya-foya, dan mantan yang neraktir. Nah, kalau bersama kita kan tidak bisa. Nah, maka mereka mau menggantikan, ya, kita dengan calon mereka atau dengan jagoan mereka, ya, agar mereka bisa mengendalikan hidupnya mantan. Dan bagi orang yang sudah menikah juga seperti itu. Ketika orang berteman dengan orang yang baik, maka hasilnya akan baik. Seorang istri, dia punya teman orang-orang yang baik, wanita-wanita yang solihah, maka dia akan menjadi baik. Tapi ketika misal seorang istri itu berteman dengan orang-orang yang hobinya kawin cerai, ya, atau menikmati perceraian karena merasa pernikahan itu membuat mereka menjadi tidak bebas. Setelah itu mereka sekarang begitu menikmati menjadi seseorang yang tidak ada yang ngatur-ngatur lagi. Kan kalau orang sudah bercerai mau kemana saja, suka-sukanya sendiri. Nah, itulah kemudian yang terus mereka bisikkan kepada mantan. Sudah cerai saja. Cerai itu enak kok, mau nongkrong sampai jam berapa saja, ndak ada yang tanya, dan seterusnya. Mau kemana saja, suka-suka kita. Nah, seperti itu. Karena itu kan orang harus berhati-hati di dalam memilih teman dekatnya. Ya, karena teman dekat itu amat sangat mempengaruhi diri kita. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum mayyukhallilu." Seseorang akan mencocokkan diri atau meniru
teman dekatnya. Karena itu hendaknya kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekat kalian. Ya. Nah, itu yang kedua yang menjadi penyebab kita dan mantan berpisah, karena kehadiran dari teman-teman dan sahabatnya mantan yang mendalangi kita dan mantan berpisah atau bercerai. Dan yang ketiga nih, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, kemudian yang ketiga, dalang yang menyebabkan kita dan mantan berpisah atau bercerai atau gagal menikah adalah orang tuanya mantan. Nah, mereka ini kan punya pengaruh yang amat sangat kuat tuh di dalam kehidupannya mantan. Ya, mantan masih numpang di rumah mereka. Sekolah juga masih dibiayai oleh mereka. Mau keluar rumah saja sangat tergantung kepada mereka. Bensin mobil, bensin sepeda motor, semuanya masih dibiayai oleh orang tuanya. Jadi wajar kalau orang tuanya punya pengaruh yang amat sangat kuat di dalam kehidupan mantan. Tetapi ada juga ya orang yang sudah menikah, artinya sudah mandiri, ya, tidak tergantung apapun lagi kepada orang tuanya, tapi orang tuanya tetap mau mengatur kehidupan anaknya. Ya, ketika dia melihat menantunya ini biarpun mandiri, tapi tidak bisa nyiprati mereka dengan kekayaan, ya, dengan harta benda dan seterusnya. Nah, maka mulailah mereka ikut campur untuk memisahkan ya antara mantu dan anaknya ini ya. Jadi kalau nanti sudah bercerai begitu, nah maka anaknya ini akan mereka carikan misal suami yang kaya raya agar mereka pun bisa ikut kaya, kan gitu ya. Nah maka merekalah yang kemudian yang terus menghasut dan ngompori mantan agar berpisah, agar bercerai dengan kita ya. Padahal ya, orang yang mengawinkan anaknya dengan orang kaya agar bisa ikut kaya, yang terjadi justru sebaliknya, akan melarat ya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan waman tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa fakron, dan barang siapa yang menikahi seseorang karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Nah, jadi ya, 3 dalang yang menyebabkan kita berpisah bercerai dengan mantan ini ya. Orang ketiga yang selingkuh dengan mantan, atau teman-teman dekatnya mantan, atau orang tuanya mantan, ini ada 3 dalangnya. Ya, dan mereka semua suka kan melihat kita menderita berpisah dengan mantan ya. Kalau mereka itu peduli dengan kita ya, tentu mereka tidak akan ngompori mantan untuk berpisah dengan kita. Mereka suka melihat kita menderita ya dengan cara merebut mantan dari kita ya. Nah, maka 3 dalang ini, karena mereka itu adalah orang-orang yang happy ya dengan penderitaan kita pada saat ini ya. Jadi setelah mereka berhasil memisahkan mantan dengan kita itu, misal orang tua mantan menjodohkan mantan dengan seseorang yang baru, terus dipamerkan tuh calon mantunya
yang baru di media sosial mereka itu kan tambah membuat kita menderita. Ya, artinya apa? Mereka suka melihat kita tambah menderita. Nah, ketika itu yang mereka lakukan, itu adalah pertanda bahwa penderitaan yang kita rasakan itu akan pindah kepada mereka. La tuskhiris samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah kalian menampakkan kegembiraan di atas kesusahan orang lain. Karena jika demikian, Allah akan merahmati orang itu dan justru memberikanmu kesusahan. Jadi ketika mereka itu bahagia gembira melihat kita menderita dengan cara memisahkan mantan dari kita, itu tanda bahwa kita dan mereka akan tukar posisi. Mereka yang akan menderita, mereka yang akan merasakan penderitaan seperti yang pernah kita rasakan, ya, dan kita yang akan berbahagia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.